Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdah la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fi hadithi, ittaqillaha haitsu ma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyyul karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidin. Amma ba'd, ya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat rahimakumullah. Di hari yang mulia ini, pada hari Jumat, Sayyidul Ayyam, penghulu dari segala hari, di bulan Dzulhijjah, bulan haji, bulan yang sangat mulia. Mari sama-sama kita menjaga ibadah-ibadah kita. Mari sama-sama kita perbaiki ibadah-ibadah yang wajib. Kita sempurnakan ibadah-ibadah yang fardu. Kita perbanyak ibadah-ibadah sunnah. Kita perbanyak salawat salam kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Demikian juga kita jaga silaturahmi di antara kita, baik silaturahmi antar sesama muslim atau silaturahmi ukhuwah wataniyah sesama warga negara Indonesia. Mudah-mudahan dengan ini semua kita digolongkan ke dalam orang-orang yang bertakwa, orang-orang yang senantiasa mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin, jamaah Jumat rahimakumullah. Dalam surah Al-Mujadalah ayat 11, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan dari pertengahan sampai akhir ayat 11, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat wallahu bima ta'maluna khabir. Allah Subhanahu wa taala mengangkat orang-orang yang beriman di antara kamu. Allah Subhanahu wa taala meninggikan derajat dan kedudukan orang-orang yang beriman kepadanya. Ini memberikan pelajaran bahwa hal yang membuat kita mulia dalam pandangan Allah adalah keimanan kita. Keyakinan kita bahwa tiada Tuhan kecuali Allah. Keyakinan kita bahwa yang menghidupkan dan mematikan hanya Allah. Keyakinan kita bahwa tidak ada yang buat kemajuan dan kemunduran kecuali Allah. Intinya, la ilaha illallah, tiada Tuhan kecuali Allah, la haula wa la quwwata illa billah. Oleh karena itu, kita sebagai umat Islam harus menjaga keimanan ini, harus menjaga keyakinan ini.
Jangan sampai kita ragu di dalam beragama. Jangan sampai kita ragu terhadap syariat agama kita sendiri. Kalau memang itu perintah Allah, perintah Rasulullah, kalau memang itu syariat Islam, tidak boleh sedikit pun kita ragu terhadap apa-apa yang sudah dijelaskan di dalam Al-Quran dan hadis Nabi. Inilah konsekuensi dari iman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, sebenarnya ada ayat-ayat yang kita sulit untuk menerapkannya. Sebagai bentuk keimanan kita kepada Allah, tentunya kita harus menerima semua perintah-perintah, semua kewajiban-kewajiban, semua titah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul fasiqun. Siapa yang tidak berhukum dengan hukum Allah, merekalah orang fasik. Dalam ayat lain mereka itu orang zalim, dalam ayat lain mereka itu orang kafir. Sebagai seorang mukmin yang betul-betul beriman kepada Allah, tentunya apa yang diperintahkan itu yang kita kerjakan, apa yang dilarang itu yang ditinggalkan. Oleh karena itu, jangan ada sedikit pun keraguan di dalam hati kita tentang perintah-perintah, baik di dalam beragama, di dalam bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Karena tidak ada perintah yang lebih tinggi dari perintah Allah. Tidak ada syariat yang lebih mulia daripada syariat Allah Subhanahu wa ta'ala. Namun bagaimana cara menerapkannya, tentu kita sesuaikan dengan aturan-aturan bernegara dan bermasyarakat. Ini sangat penting sehingga hukum-hukum Allah ini tidak satu persatu ditinggalkan, tidak satu persatu dilupakan. Kalau bukan orang-orang yang beriman, kalau bukan orang-orang yang kuat keyakinannya kepada Allah, mereka tidak akan peduli, mereka tidak akan mau perhatian terhadap ini. Oleh karena itu, sebagai seorang muslim, di mana kita berperan, di mana kita berposisi, kita lakukan apa yang terbaik untuk agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang-orang yang beriman seperti ini, yarfa'illah, Allah angkat derajatnya, Allah tinggikan derajatnya. Jadi beriman bukan hanya beribadah untuk diri sendiri, tetapi memiliki peran di tengah-tengah masyarakat di dalam mensyiarkan agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Walladzina utul ilma darajat. Orang-orang yang ditinggikan Allah yang kedua adalah utul ilma, orang yang diberikan ilmu, orang-orang yang diberikan pengetahuan. Tentu di sini maksudnya tidak hanya ilmu agama, tetapi juga ilmu-ilmu yang berkaitan dengan dunia. Kalau mau dipilih mana yang harus kita kejar, mana yang harus kita cari, ilmu agama atau ilmu dunia? Kalau harus memilih, tentu ilmu agama. Kenapa demikian? Hadis Nabi menyebutkan, khairukum man ta'allamal qur'ana wa 'allamah. Sebaik-baik kamu adalah orang yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya kepada orang lain. Walaupun demikian, banyak ulama-ulama kita yang mereka itu ahli ilmu agama, tapi juga mereka ahli astronomi, mereka juga ahli aljabar, mereka juga ahli kedokteran. Itu lebih baik dan lebih berguna bagi masyarakat. Dalam kehidupan kita, mencari harta sesuatu yang biasa. Kalau kita tanya orang di pagi hari hendak kemana, dia sampaikan mencari harta, bekerja mencari uang untuk kehidupan dunia. Sedikit orang yang di pagi hari keluar rumah ketika kita tanya, "Bapak mau kemana?" Mencari ilmu.
mencari pengetahuan tentang agama, tentang tauhid, tentang fikih, tentang tafsir. Berarti ayat yang ada dalam surah Al-Mujadalah ini banyak ditinggalkan umat Islam. Pagi, siang dan malam mencari harta, mencari uang, meniti karir, tapi melupakan ilmu-ilmu agama. Oleh karena itu kita sebagai umat Islam yang ingin betul-betul mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala, ingin mendapatkan ketinggian dan kemuliaan, mari kita berusaha menjadi seorang alim, menjadi seorang faqih, ahli agama. Al-ulama warasatul anbiya. Para ulama-ulama itu adalah pewaris nabi-nabi. Tidak ada yang lebih mulia mendapat warisan daripada warisan para nabi-nabi dahulu. Oleh karena itu kata orang Arab, inna syarafal ilmi fawqa kulli syarafin. Sesungguhnya kemuliaan ilmu adalah di atas segala kemuliaan. Apalagi ilmu itu berkaitan dengan tafsir, berkaitan dengan hadis, berkaitan dengan halal dan haram. Orang-orang seperti ini ditinggikan derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kalau orang-orang alim di dalam bidang agama ini sedikit, maka kejahilan, kebodohan yang akan muncul. Atau orang alim ini tidak berani bersuara, dia diam, dia tidak mau mengambil keputusan, dia tidak mau menjelaskan yang hak itu hak, yang batil itu batil. Karena pertimbangan ini dan itu, maka umat ini akan tersesat. Paham-paham menyimpang akan muncul, aliran-aliran baru yang menyalahi Al-Quran dan hadis akan bertaburan. Disinilah peran daripada ulama, ahli-ahli ilmu menjaga agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau pejuang-pejuang kita dahulu, mereka menjaga negara kita supaya bisa merdeka dan mereka berhasil. Tugas kita sekarang menjaga, melanjutkan perjuangan mereka, tentunya mengisi dengan nilai-nilai keagamaan. Wallahu bima ta'maluna khabir. Dan Allah itu maha mengetahui apa yang kamu kerjakan, apa yang kita perbuat, apa yang kita lakukan, apa yang kita aktivitas sehari-hari kita, Allah maha mengetahui. Sebenarnya bagi seorang muslim, pengawasan yang paling canggih, paling tidak bisa ditipu adalah pengawasan Allah Subhanahu wa ta'ala. CCTV bisa diolah, absen elektrik, absen wajah, absen sidik jari bisa diolah. Orangnya di Medan, absennya di Siantar, bisa ada aplikasi dan alat. Inilah manusia. Oleh karena itu, tidak ada yang bisa mengawasi manusia daripada pengawasan Allah Subhanahu wa ta'ala. Keimanan, ilmu agama, inilah yang membuat manusia mulia dalam pandangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kaum muslimin, jamaah Jumat rahimakumullah, sebagai kesimpulan, mari sama-sama kita jaga keimanan kita dengan senantiasa belajar, mengkaji agama. Tugas kita tidak hanya mencari harta, tetapi mencari ilmu sebagai bekal menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kemuliaan kita dalam pandangan agama adalah kemuliaan ilmu, kemuliaan iman, kemuliaan amal soleh. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum turhamun, fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nastahdihi wa na'udzu billahi ta'ala min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah.
أشهد أن لا إله إلا الله وحده خصنا بخير كتاب أنزل وأكرمنا بخير نبي أرسل وأتم علينا بأعظم دين شرع. قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. واشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم محمد وعلى آله وصحبه وحين اللهم على سنته ومثل على ملته واحشرنا في زمرته مع الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. أما بعد اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك وعلى طاعتك. سبحانك إنا كنا من الظالمين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروا على نعمه يزدكم واسألوه من فضله يعطكم ولذكر الله أكبر. أقيموا الصلاة.